Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saya Ida Wijayanti, biasa dipanggil Dama. Saya seorang mahasiswi S2 Ekonomi Islam Universitas Erlangga, S1 juga di UNER, lalu seorang awardee LPDP, PK 132, dan juga saya new mom, and actually a mompreneur child. Ya, jadi ada beberapa bisnis yang juga saya bangun. Ini juga sebenarnya tim sih, sama tim, yaitu my best teammate suami. Jadi awalnya itu benar-benar kayak tertarik, apa ya, ada motivasi tersendiri ketika belajar EKIS. Nah, gimana nih supaya EKIS ini juga nggak sekedar teori aja, gimana nih caranya supaya ekonomi Islam itu membumi gitu loh di masyarakat kita. Nah di situ juga muncul keinginan untuk nerapin akad-akad yang ada di ekonomi Islam dalam lingkup yang sekitar. Pas itu terus akhirnya kepikiran untuk baca jurnal lain-lain, terus kepikiran untuk buat merintis sebuah crowdfunding. Nah, di sini juga sebenarnya ada banyak PR sih, di mana crowdfunding itu sendiri kan tugasnya untuk intermediasi antara para crowd investor yang banyak individu-individu ini dengan partner bisnis kita yang ada di sektor real. Nah, di sini PR kita adalah untuk mengedukasi dari sisi investor sendiri, apa sih akad-akadnya, terus gimana sih skema bagi hasil dan sebagainya. Terus kita juga PR juga untuk menjelaskan akad-akad itu kepada pihak mitra bisnis. Kayak misalkan dari kalau yang sudah jalan sih kita ada di 3 bidang. Yang pertama itu ada di pertanian. Pertanian itu ada serai, produsen serai di Sukabumi, dan sudah sudah pasarnya ekspor. Nah, ini kita juga bantu mereka supaya banyak dapat funding dari relasi-relasi yang ada. Terus juga ada dari sekitar ini, awalnya dulu sangat kecil, terus akhirnya lama-lama juga udah banyak yang sekarang ini yang aku ceritain ini yang udah sekarang ya. Nah, terus ada juga untuk peternakan itu ada kambing di Madiun dan di Jombang, terus juga ada lobster sama ayam. Terus kalau yang sekarang baru jalan itu ada yang di proyek, ada di konstruksi, terus pengadaan dan lain-lain. Nah, di situ awalnya itu berangkatnya adalah ketika ada teman-teman teman saya dan juga suami yang juga running di usaha agrobisnis. Ada yang di bidang kambing kurban, ada yang juga di ayam, peternakan ayam. Nah, di situ mereka pengen banget dan punya kapasitas untuk scale up. Nah, masalahnya adalah di pendanaannya. Kayak mereka tuh belum punya link-link yang bisa funding di sisi kebutuhan dana mereka yang lumayan besar. Nah, di situ kami coba dulu tuh duit kita sendiri, tabungan. Terus ada juga uang dari teman-teman yang terdekat kita, dari ring A, ring B, dari keluarga dan sebagainya. Kita sosialisasikan programnya apa aja, gimana mereka bisa dipercaya dan sebagainya. Terus alhamdulillah juga udah tersalurkan dari program yang awal-awal itu. Tapi tetap aja semua ada ujiannya. Jadi dulu itu sempet yang kayak ada yang kambing itu udah kita tuh benar-benar pantau nih mitra dari awal, ngambil ternak terus pakannya kayak gimana, gizinya gimana, dokternya kayak gimana. Masih ada yang mati kambingnya, ada beberapa ekor, dan itu juga lumayan kalau kita harus ngembaliin modal awal dan juga bagi hasilnya, apalagi kita juga keberatan. Nah, ternyata pas itu sama mitra kita cari way out, itu bisa ternyata disitulah ada hikmahnya ya, disitulah dari mitra kita ternyata juga inisiasi untuk bikin kambing akikoh yang kalau dijual tuh semakin gede. Juga mitra ngajak warga sekitar untuk bisa masak untuk kambing akikoh dan sebagainya. Jadi produk outputnya jadi semakin mahal. Nah, dari situ kita bisa mengembalikan dan sebagainya. Ada juga yang Pasuruan itu ada karena cuaca yang nggak menentu dan lain sebagainya, akhirnya banyak yang mati, ribuan ekor, masya Allah. Jadi kayak benar-benar ujiannya itu nggak main-main, tapi juga gimana caranya kita bisa amanah kan di sini, karena ekonomi Islam kan spiritnya itu. Nah, itu kita jelasin kepada investor emang apa adanya, kondisinya kayak gini, ternyata ada force majeure dan lain sebagainya. Nah, di situ juga minta ke kami sebagai platform crowdfunding di sini, minta kayak perpanjangan waktu pengembalian dan juga adjust ke si mitra untuk gimana nih solusinya, ayo kita cari bareng-bareng kayak gitu. Itu yang dari sisi crowdfunding.
kalau misalkan pas pandemi ini masalahnya seperti lobster itu mitra kami pasarnya ekspor. Dengan adanya pandemi itu kayak masalahnya benar-benar pasar ekspor ditutup dan lain sebagainya, sehingga kita kayak jual ke agen-agen yang nasional, maksudnya yang lokal-lokal dan sebagainya. Untuk lobster juga gitu, kita main retailan, wah yang penting barangnya teman-teman ini udah kejual dulu, terus kita juga bisa running operasional, meskipun ada beberapa yang cutting SDM dan sebagainya karena memang kondisinya seperti itu. Nah, kalau kami sendiri untuk alhamdulillah tuh sebelum pandemi ini udah nyiapin kan tadi yang jadi kayak apa ya, untuk crowdfunding ini kita tuh harus benar-benar, kalau dari pengalaman kami sendiri, kita tuh harus benar-benar ngerti resiko yang ada di bisnis itu masing-masing itu kayak gimana, dan masing-masing itu berbeda. Dari bisnis A, B, C itu masing-masing berbeda, dan itu tantangannya di situ. Seru sebenarnya dan juga menantang, tapi juga banyak resikonya besar. Nah, di situ juga yang mendasari kami gimana caranya ada backup nih, yang ada apa ya, supaya ada return yang tetap sehingga kita bisa menjaga pengembalian dan sebagainya. Nah, di situ karena saya ada background di konstruksi, akhirnya kita coba join sama kayak ini loh Mbak, penunjukan langsung. Nah, misalnya penunjukan langsung itu pakai dana APBD, APBN ke dinas-dinas dan sebagainya, kayak proyek konstruksi, terus pengadaan alat-alat apa, terus juga ada fumigasi dan lain-lain. Di sini kita juga open untuk investor yang ada di list kita untuk gimana nih, ada proyek pendanaan ini ada murabahah untuk ini dan lain sebagainya. Nah, kebanyakan mereka juga seneng karena kayak lebih terjaga gitu nilainya, karena pasti itu turun duitnya, tapi entah nanti ada 2 bulan lagi, ada 3 bulan lagi, tergantung proyeknya masing-masing. Nah, di situ juga itu sebenarnya strategi bertahan sih sebenarnya, gimana caranya supaya tetap ada yang berputar dan juga untuk menjaga yang lainnya kayak. Jadi kayak kalau misalkan di crowdfunding Islam atau yang syariah itu bedanya adalah ketika kita tadi ya, selain niatnya juga untuk, maksudnya bukan hanya untuk kepentingan dari sisi materi saja, tapi juga untuk menggerakkan sektor real dan lain sebagainya, kita juga menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah, misalkan menggunakan bagi hasil. Jadi misalkan kita ketika ada project pembiayaan, nah itu hitung-hitungan ROI-nya itu kita nggak pakai yang fix pengembalian 10% kayak interest rate dan sebagainya. Nah, di situ kita lebih menjelaskan kepada misalkan murabahah, ini harganya segini, marginnya segini. Nah, nanti baru determine dan lain sebagainya. Jadi adilnya lebih dapat misalkan kita bagi hasil. Nah, ketika nanti emang proyeknya itu goal memenuhi target dan gitu dapatnya gede, nanti bagian investor juga sesuai presentasi ROI juga besar. Tapi kalau misalkan emang kondisinya loss, maksudnya memang nggak mencapai itu dari sisi marginnya, maka investor juga kita tenangkan karena emang seperti itu kondisinya, dan mereka alhamdulillah juga bisa mengikuti yang pola-pola seperti ini, dan menurut kami lebih fair lah untuk kedua belah pihak kayak gitu. Terus kalau untuk kepuasan tersendiri ya lebih ada trigger, maksudnya lebih ada perjuangan. Jadi untuk kondisi pandemi ini, selain untuk kalau misalkan crowdfunding itu kan jangka waktunya lama, kayak misalkan untuk passive income lah kita taruh di situ. Nah, untuk yang active income, kami juga ada kayak usaha retail. Pertamanya tuh kayak bantu jual produk hasil inovasi teman-teman UNER, terus ada di beberapa marketplace yang seperti itu. Terus juga kami ada kemarin sempat jualan masker dan lain sebagainya. Nah, pertamanya ambil dari pabrik lah, ambil dari produsen besar, kita jual dan lain sebagainya, cepet banget turnovernya. Jadi kayak gede, dan tanpa kita prediksi ternyata ada banyak juga reseller yang juga ngambil produk tersebut dari kita. Jadi kayak mereka dapat bagian juga gitu loh. Jadi teman-teman yang reseller itu ada puluhan, itu juga dapat berapa persen dari omset dan sebagainya kayak gitu-gitu. Itu juga merupakan pendapatan tersendiri kan, apalagi tuh kayak ibu-ibu, dia tuh jualannya by WA dan sebagainya, karena emang kondisi sekarang lagi sulit kayak gitu-gitu. Nah, sempat kan itu awal jual masker scuba itu ya, dan sempat ada isu ternyata nggak efektif dan sebagainya, terus langsung stop semuanya. Tapi alhamdulillah sempat mencapai puluhan juga, angka puluhan juta juga saat itu. Terus akhirnya kita putar nih, wah gimana caranya supaya
tetap bisa ada yang berputar nih di teman-teman kita juga. Terus akhirnya memberanikan diri untuk jadi produsen. Nah ini juga sebenarnya tantangan sih bagi kami karena produksi itu kan butuh waktu yang lama, butuh beli bahan, butuh ini nanti manage SDM-nya kayak gimana, terus nanti jualan juga. Kalau jualan insya Allah market tetap ada. Nah di sini juga ada semangat tersendiri ketika kami di sini nggak ngatasi produksi sendiri, terus kami ngajak kayak penjahit di sekitar rumah yang karena kondisi saat ini kan nggak banyak yang kondangan, sekolah juga nggak masuk dan sebagainya, kayak orang permak juga jarang, terus jahitin apalagi kayak gitu. Rasanya tuh kayak ketika kami ngasih misalkan sehari bisa 50 sampai 100 kayak gitu. Beliau kayak seneng banget gitu loh, ya Allah Mbak terima kasih, karena apa ya? Karena ya emang nggak ada yang masuk nih, tapi ketika ada peluang dan kita bisa kerjasama sama beliau ya bisa, alhamdulillah bisa ada yang berputar di situ, ada yang masuk ke beliau juga kayak gitu. Nah di sini kan juga oh ini nih bisa buat beli pulsa anaknya kalau misalkan buat sekolah, ada yang bisa buat beli kebutuhan sehari-hari. Nah di situ yang kayaknya itu yang apa ya, nggak bisa dibeli nggak bisa digambarkan lah, karena semangatnya di situ. Kalau misalkan ini juga baru sih jadi produsen, jadi kayak Masya Allah senang banget. Iya Bu, sama-sama. Aduh drama pokoknya. Tapi sempat dengar juga Pak Sandi itu dulu sempat ini sih Mbak, sempat awal-awal tuh agak ragu-ragu gimana jualan masker, kayak memanfaatkan kondisi banget sih dan sebagainya kayak gitu kan. Wah ini cari untung. Kalau kami sih sebenarnya tadi menghidupkan perekonomian sekitar, terus juga kami tuh emang jualnya ke reseller bukan ke end user, jadi kita kasih murah biar mereka tuh bisa muterin barang, muterin uang, terus juga nanti perputarannya lebih cepat dan sebagainya, sehingga semuanya kebagian kayak gitu. Jadi orang-orang semoga juga dapat dengan harga yang nggak terlalu mahal kayak yang dijual di luar-luar kayak gitu sih sebenarnya niatnya. Jadi untuk yang bisnis crowdfunding ini yang jangka pendek ya kita defensif dulu nih, kita lanjutin proyek-proyek yang emang dia kayak masih bisa kita buat bertahan kayak gitu. Terus nanti selanjutnya kita juga untuk scale up yang udah ada dari agribisnis maupun yang dari konstruksi dan sebagainya. Terus sempat ada kepikiran untuk apa nanti bisa scale up yang sampai daftar OJK dan sebagainya, tapi ya melihat kondisi nggak menentu kayak gini, nanti kita pelajari resiko-resikonya dulu. Kita harus paham betul masing-masing, kita harus siapin tim yang emang dia tuh solid dari masing-masing bidang, baru nanti kalau misalkan aset udah mencukupi dari OJK, 3M dan sebagainya, nanti insya Allah akan semoga ada jalan untuk ke arah sana kayak gitu. Oh iya, kalau misalkan ini juga sebenarnya nggak melulu dari sisi bisnis juga, sebenarnya ada ini juga dari usaha yang jalan ini sebenarnya juga udah keluar beberapa jurnal ya. Jadi kayak ada topik nih, wah apa aja nih. Jadi untuk mahasiswa teman-teman bisa jadi usahanya itu biar bisa sumber tulisan kalian, skripsi apapun. Jadi bisa bermanfaat lah dari sisi praktis maupun teori. Kenapa mulai bisnisnya saat kuliah? Nah tadi tuh sebenarnya tuh banyak banget fasilitas kalau teman-teman dari S1 ya, kalau rajin lomba dan sebagainya tuh kayak ada lomba bisnis plan, lomba macam-macam yang kita tuh bisa dapat ijo-ijo dan bisa dapat duit dari situ kayak gitu. Sebenarnya itu juga bisa buat modal untuk trial error nih, kayak gimana sih produk ini diterima nggak di pasar dan sebagainya kayak gitu. Terus kalau misalkan aku sekarang juga ada duit beasiswa juga yang diputar di usaha, gimana nih caranya supaya bisa selain perputaran dari sisi aku juga berputar dari sisi orang-orang sekitar kayak gitu. Apalagi di kuliah itu kita tuh kan banyak orang-orang yang expert, kita ada guru-guru dari nggak cuman akademis tapi juga mereka udah paham betul lah gimana kondisi di lapangan kayak gitu. Mereka kan juga konsultan, mereka juga praktisi dan sebagainya. Kita manfaatin betul mereka, mumpung jadi mahasiswa kita nggak bayar konsultan. Jadi kayak udahlah sebanyak-banyaknya kita konsul ke beliau-beliau. Ya emang banyak sih ilmu yang bakal kita dapat ketika kita melakukan bisnis sambil kuliah, juga kita belajar sambil kita berbisnis kayak gitu. Untuk teman-teman yang juga sekarang berjuang mau bangun bisnis atau maupun yang juga udah running bisnisnya tapi juga keterpa sama badai corona ini, kita di kondisi yang sama nih, kita sama-sama dalam kondisi yang berat
kita sama-sama dalam kondisi yang kapan sih ini selesai kayak gitu. Tapi ya memang jalannya udah gini, maksudnya emang semua itu akan ada ujiannya kalau pengen bertumbuh. Semua pohon bakal tertiup angin untuk bisa jadi tumbuh tinggi kayak gitu. Jadi ya nikmati prosesnya. Ya udah kita nikmatin aja, jadi kita kuat-kuatin dan kita jalani sebagaimana kita ingat motivasi yang paling terbesar dalam melakukan bisnis itu apa sih? Gimana caranya supaya kita bisa misalkan tadi bisa tetap bermanfaat, gimana caranya bisa menghasilkan nih, gimana bisa untuk teman-teman yang masih sendiri nyenengin orang tua nih, gimana nih caranya supaya beliau bangga sama kita kayak gitu. Nah di situ juga butuh perjuangan, tapi kita tetap ingat bahwa fa inna ma'al usri yusra, setiap cobaan, setiap ujian pasti ada kemudahan di baliknya. Bersama dengan kesulitan pasti ada kemudahan, dan itu fa inna ma'al usri yusra, bersama-sama. Jadi nggak setelahnya atau sebelumnya, tapi bareng-bareng. Nah, jadi tetap semangat teman-teman semua. Bismillah, semoga kita lancar dan barokah rezekinya. Amin. Jadi teman-teman semuanya, sekian sharing dari aku. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih sudah mau mendengarkan sampai selesai. Semoga bermanfaat. Semoga semuanya sehat, dilindungi dan diberikan kelancaran. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.